Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa terkait masalah fikih puasa, yang mana ini sangat penting untuk kita pahami bersama, karena tidak sah amal kita ketika di dalam melaksanakannya kita tidak memahami syarat dan rukunnya. Karena itulah ketika kita beramal dengan satu amalan, hendaknya kita memahami bagaimana syariat Islam memberikan aturan-aturan terkait amal ibadah tersebut. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas hal-hal pokok di dalam fikih puasa, di mana harapannya ketika kita memahami hal ini, puasa kita menjadi sesuatu yang semakin baik, semakin sempurna, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima puasa kita. Di antara yang paling penting untuk kita ketahui adalah mengenai rukun puasa itu sendiri. Setidaknya ada dua rukun puasa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah niat. Niat dalam pelaksanaan puasa, waktunya menurut madhab Syafi'i adalah wajib pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Waktunya antara maghrib dan sebelum terbit fajar. Nah, ini berbeda dengan puasa-puasa sunnah. Apabila seseorang melaksanakan puasa sunnah, dia boleh saja atau sah saja berniat sekalipun sudah terbit matahari sampai waktu zuhur. Asalkan dia tidak membuat sesuatu yang membatalkan puasa. Akan tetapi, terdapat satu keterangan pada kitab Hasyiah Syarqawi ala Tahrir, pada malam hari seseorang makan sahur tujuannya untuk berpuasa besok, maka hal ini sudah tergolong niat. Jadi ada dua qaul yang mengatakan demikian. Demikian pula seseorang tidak mau makan saat ditawari orang misalnya, atau berhenti makan sahur karena khawatir fajar sudah terbit, maka sah puasanya dengan niat tersebut. Sementara menurut madhab Maliki, seseorang tidak disyaratkan berniat pada setiap malam, akan tetapi cukup berniat di awal Ramadan 1 bulan penuh. Ini menurut madhab Maliki. Sementara menurut madhab Hanafi, niat tidak mesti malam hari, tetapi sah saja dilaksanakan di siang hari, sebelum masuk waktu zuhur, dan dengan syarat dari terbit fajar dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaiknya pada malam awal Ramadan hendaknya kita berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Untuk berjaga-jaga kalau di malam-malam berikutnya kita lupa berniat pada setiap malam harinya. Nah, adapun lafaz niat sebagaimana yang dicontohkan oleh sebagian ulama mengikuti atau bertaklid pada mazhab Maliki, nawaitu shauma ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa fardu bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Kemudian berniat lagi untuk tiap-tiap malam Ramadan. Sebagaimana sering dicontohkan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita lupa berniat pada malam hari, maka kita berniat di siang hari yang bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ini rukun puasa yang pertama. Adapun rukun puasa yang kedua adalah orang yang berpuasa itu dia wajib imsak, yakni menahan diri dari perbuatan-perbuatan atau apa saja yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam atau datangnya waktu maghrib. Ini adalah dua rukun puasa yang wajib untuk kita ketahui agar puasa kita tetap terjaga dan tidak sampai jatuh kepada batalnya puasa itu. Kemudian hal yang juga sangat penting untuk kita pahami adalah terkait pembatal-pembatal puasa. Setidaknya
Ada dua hal juga yang sangat penting untuk kita pahami terkait dengan pembatal puasa ini. Yang pertama adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Yang kedua, hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Adapun apa saja yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, setidaknya ada 8 yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya yang pertama adalah murtad. Murtad yang di sini maksudnya adalah menghentikan keislaman seseorang atau dia keluar daripada Islam, baik itu dengan niat, perkataan, atau perbuatan. Walaupun hanya sekejap mata atau hanya kecil sifatnya, maka itu sudah bisa membatalkan puasa. Kemudian kedatangan haid, nifas, atau melahirkan. Ini juga bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian gila, walaupun cuma sebentar misalkan, ini juga bisa membatalkan puasa. Lalu pingsan dan mabuk yang durasinya lama. Nah, kalau misalkan hanya sekejap atau sebentar saja, maka puasanya sah menurut qaul mu'tamad dari Imam Malik. Lalu jima. Nah, suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari. Nah, ini selain batal puasanya juga berdosa. Bahkan merusak puasa di bulan Ramadan dengan jima ini, dia dapat konsekuensi, setidaknya ada 5 konsekuensi. Yang pertama, dia berdosa tadi. Yang kedua, dia wajib imsak, menahan diri dari makan minum sampai waktu berbuka. Jadi tetap nggak boleh makan dan minum, walaupun dia secara hukum sudah batal puasanya. Kemudian wajib takzir oleh seorang qadhi atau seorang hakim bila dia tidak bertaubat. Saat ini memang tidak ada qadhi syariah, karena tidak diterapkan hukum Allah dalam sebuah sistem kekhilafahan. Kemudian dia wajib mengqadha, mengganti puasanya di waktu yang lain. Dan yang kelima, wajib bagi orang yang berjima di siang hari untuk membayar kafarat uzma, yakni mengerjakan salah satu dari 3 hal secara berurutan. Tidak boleh melompat ke pilihan kedua, kecuali memang tidak mampu mengerjakannya. Adapun pilihan itu yang pertama, memerdekakan budak muslim. Saat ini memang tidak kita temukan ada yang budak lagi. Kemudian yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang paling mungkin untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, untuk per orangnya dapat 1 mud. Nah, kewajiban ini hanya ditimpakan kepada suaminya. Berganda-ganda juga kafaratnya jika dilakukan berulang-ulang di hari yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, hendaknya bagi para suami istri agar menahan diri pada siang hari untuk tidak melakukan jima yang merupakan banyak konsekuensi yang harus didapatkan ketika ini terjadi. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah masuknya sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka sampai ke perut. Nah, ini jika hanya berupa angin, rasa, atau bau tanpa ada bendanya, maka tidaklah membatalkan puasa. Dan dikecualikan dari rongga yang terbuka itu pori-pori tubuh misalkan. Bila ada minyak yang meresap mulai pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Setiap rongga itu terbuka sampai ke perut atau ke otak, ini menurut mazhab Syafi'i terkecuali mata, karena mata tidak termasuk rongga terbuka menuju perut atau otak. Selain itu seperti telinga, mulut, hidung, kemaluan maupun belakang, ini jika masuk sesuatu yang berupa benda tadi bisa membatalkan puasa. Nah, jadi harap kita semuanya untuk bisa menjaga agar tidak masuk sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Di antaranya lagi istimna. Istimna ini mengeluarkan sperma dengan sengaja. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa. Kemudian muntah yang disengaja. Adapun jika muntahnya tidak disengaja, maka tidaklah menjadi batal puasa tersebut. Nah, hukum muntah ini sendiri ya, muntah itu dalam fikih dia terhukum najis, maka wajib membasuhnya dan berkumur-kumur sampai meliputi seluruh dalam mulut. Nah, apabila saat melakukan itu tidak sengaja masuk air ke dalam bagian mulut, ini tidak terhitung membatalkan puasa karena menghilangkan najis, hukumnya adalah wajib. Demikian mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan terkait fikih puasa pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.